Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang konsep dan strategi produktivitas kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Ayu Mulya Utami, NIM 2020410040, dan teman saya Irsyadul Mu'afif, NIM 2020410043. Yang pertama, pengertian produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah kerja yang nyata diperoleh oleh tenaga kerja yang didasari sikap mental yang patriotik, yang menganggap bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Cara-cara kerja hari ini harus lebih baik dari cara-cara kerja hari ini. Prokopenko dalam Abdullah 2006. Menurut Sutrisno 2011 mengemukakan bahwa produktivitas kerja merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik hari ini. Produktivitas lebih dari sekedar ilmu, teknologi, dan teknik-teknik manajemen. Produktivitas mengandung pola filosofi dan sikap mental yang didasarkan pada motivasi yang kuat untuk secara terus-menerus berusaha mencapai mutu kehidupan yang lebih baik. Mangkunegara 2011. 2. Konsep produktivitas kerja. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi, dikondisikan, atau bahkan ditentukan oleh ketersediaan faktor produksi komplementernya, seperti alat dan mesin. Namun, demikian konsep produktivitas adalah mengacu pada konsep produktivitas sumber daya manusia. Secara umum, konsep produktivitas adalah suatu perbandingan antara keluaran output dan masukan input per satuan waktu. Produktivitas dapat dikatakan meningkat apabila menurut Ciravianto 1. Produktivitas naik apabila input turun, output tetap. 2. Produktivitas naik apabila input turun, output naik. 3. Produktivitas naik apabila input tetap, output naik. 4. Produktivitas naik apabila input naik, output naik, tetapi jumlah kenaikan output lebih besar daripada kenaikan input. 5. Produktivitas naik apabila input turun, output turun, tetapi jumlah penurunan input lebih kecil daripada turunnya output. Konsep tersebut tentunya dapat dipakai di dalam menghitung produktivitas di semua sektor kegiatan. Menurut Putih 1989, peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan meningkatkan keluaran sebesar-besarnya. Dengan kata lain, bahwa produktivitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektivitas kerja secara total. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Menurut Anoraga 2000, yang mempengaruhi produktivitas kerja antara lain: A. Motivasi. Pimpinan organisasi perlu mengetahui motivasi kerja dari karyawan. Dengan mengetahui motivasi ini, maka pemimpin dapat mendorong karyawan bekerja lebih baik. B. Pendidikan. Pada umumnya, seseorang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih baik. Hal demikian ternyata merupakan syarat yang penting dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Tanpa bekal pendidikan, mustahil orang akan mudah dalam mempelajari hal-hal yang bersifat baru di dalam kerja. C. Disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin kerja mempunyai hubungan yang sangat erat dengan motivasi, kedisiplinan, dengan suatu latihan antara lain dengan kerja menghargai waktu dan biaya, serta
bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang memberikan pengaruh yang positif terhadap produktivitas kerja karyawan. D. Keterampilan. Keterampilan banyak pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan. Keterampilan karyawan dalam perusahaan dapat ditingkatkan melalui training, kursus, dan lain-lain. E. Sikap etika kerja. Sikap seseorang atau kelompok dalam membangun hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang di dalam kelompok itu sendiri maupun dengan kelompok lain. Etika dalam hubungan kerja sangat penting karena dengan tercapainya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara perilaku dalam proses produksi akan meningkatkan produktivitas kerja. F. Gizi dan kesehatan. Daya tahan tubuh seseorang biasanya dipengaruhi oleh gizi dan makanan yang didapat. Hal itu dapat mempengaruhi kesehatan karyawan. Dengan semua itu akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. G. Tingkat penghasilan. Penghasilan yang cukup berdasarkan prestasi kerja karyawan. Karena semakin tinggi prestasi kerja karyawan, maka semakin besar upah yang diterimanya. Dengan itu, maka akan memberikan semangat kerja tiap karyawan untuk memacu prestasi sehingga produktivitas kerja karyawan tercapai. H. Lingkungan kerja dan iklim kerja. Lingkungan kerja dari karyawan termasuk hubungan kerja antara karyawan, hubungan dengan pemimpin, suhu serta lingkungan kerja, komunikasi, penerangan, dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk menciptakan perhatian dari perusahaan, karena sering karyawan enggan kerja disebabkan tidak adanya kekompakan dalam kelompok kerja atau ruang kerja yang tidak senang. Hal ini mengganggu kerja karyawan. I. Teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang meliputi peralatan semakin canggih dan otomatis akan dapat mendukung tingkat produksi dan mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan. J. Sarana produksi. Faktor produksi harus memadai dan saling mendukung dalam proses produksi. K. Jaminan sosial. Perhatikan dalam pelayanan perusahaan kepada setiap karyawan menunjang kesehatan serta keselamatan, dengan harapan agar karyawan semakin bergairah dan mempunyai semangat untuk kerja. L. Manajemen. Dengan adanya manajemen yang lebih baik, maka karyawan akan bernegosiasi dengan baik. Dengan demikian, produktivitas kerja karyawan akan tercapai. M. Kesempatan berprestasi. Setiap orang dapat mengembangkan prestasi yang akan di dalam dirinya. Dengan memberikan kesempatan berprestasi, maka karyawan akan meningkatkan produktivitasnya. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas karyawan dapat berbentuk pengawasan oleh pemimpin. Pada umumnya adalah pengawasan yang dilakukan secara rutin, dapat berfungsi sebagai pemacu karyawan agar bekerja dengan baik sesuai dengan harapan pemimpin yang mana selaras dengan tujuan organisasi. Di samping itu, jika karyawan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, maka karyawan akan memperoleh promosi, kenaikan pangkat atau jabatan. Dengan begini, secara tidak langsung, gaya kepemimpinan yang diterapkan dapat memacu kedisiplinan karyawan sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. 4. Usaha meningkatkan produktivitas kerja. Upaya meningkatkan produktivitas kerja menurut Siagian 2011 adalah A. Perbaikan terus-menerus. Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, salah satu implikasinya ialah bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan secara terus-menerus. B. Peningkatan mutu hasil pekerjaan berkaitan erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terus-menerus, ialah peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh semua orang dan segala komponen organisasi. Padahal, mutu tidak hanya berkaitan dengan produk yang dihasilkan dan dipasarkan, baik berupa barang maupun jasa, akan tetapi menyangkut segala jenis kegiatan di mana organisasi terlibat. C. Pemberdayaan sumber daya manusia.
bahwa sumber daya manusia merupakan unsur yang paling strategis dalam organisasi. Karena itu, memberdayakan sumber daya manusia mengandung berbagai kiat seperti mengakui harkat dan martabat manusia, perkayaan mutu kekaryaan, dan penerapan gaya manajemen yang partisipatif melalui proses demokrasi dalam kehidupan berorganisasi. Selanjutnya, peningkatan produktivitas yang melalui beberapa cara menurut Raffianto. A. Peningkatan pendidikan dan latihan. Pendidikan dan pelatihan menambah pengetahuan dan keterampilan bekerja. Latihan yang dilakukan di luar pekerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan pegawai, baik secara horizontal, berarti memperluas aspek-aspek atau jenis pekerjaan yang diketahui. Peningkatan secara vertikal berarti memperdalam pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu. B. Perbaikan penghasilan dan sistem pengupahan yang dapat menjamin perbaikan gizi dan kesehatan. Kekurangan gizi masyarakat bukan saja menghambat pertumbuhan anak-anak, tetapi secara langsung mempengaruhi produktivitas karyawan. Rendahnya tingkat pendapatan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan yang memadai. Yang lebih lanjut menyebabkan produktivitas rendah. Salah satu cara adalah melalui sistem pengupahan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan karyawan dan keluarga, sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja karyawan. C. Pemilihan teknologi dan sarana-sarana. Perlengkapan untuk berproduksi. Produktivitas kerja seseorang juga dimulai penggunaan sarana produksi, teknologi, dan lingkungan kerja. Produktivitas yang menggunakan peralatan yang sederhana. Demikian juga produktivitas karyawan yang bekerja di lingkungan kerja yang baik dan nyaman lebih tinggi daripada produktivitas karyawan yang bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. D. Peningkatan manajerial perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana orang-orang memperoleh pengalaman bekerja dan kesepakatan meningkatkan keterampilan. Tanggung jawab meningkatkan keterampilan seperti itu sebagian besar bergantung dari pemimpin perusahaan, dan kondisi perusahaan dilakukan oleh pemimpin dan manajemen perusahaan yang partisipatif dan kreatif. E. Kesempatan untuk berkembang. Kesempatan untuk berkembang sangat diharapkan oleh semua orang. Dengan demikian, semangat serta kreativitas atau terpacu dan produktivitas mutu hasil kerjanya cenderung akan lebih baik. Kesempatan berkembang tersebut diberikan sesuai bidang, tingkat pendidikan, serta keterampilan yang dimiliki melalui jabatan-jabatan baru. F. Pengukuran produktivitas kerja. Ukuran produktivitas kerja yang akan digunakan adalah keluaran per unit dibagi dengan jumlah jam kerja. Adapun rumus untuk menghitung produktivitas kerja karyawan adalah sebagai berikut menurut Raffianto. Produktivitas kerja sama dengan jumlah produk yang dihasilkan ini tidak meliputi produk rusak dan produk cacat, melainkan produk yang siap diproses selanjutnya. Baik, terima kasih. Pembahasan berikutnya yaitu indikator produktivitas kerja. Menurut Sutrisna, ada 6 indikator. Yang pertama yaitu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Yang kedua, meningkatkan hasil yang dicapai. Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Yang ketiga, semangat kerja. Semangat kerja ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hasil kemarin. Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari, kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. Yang keempat, pengembangan diri.
senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi. Yang kelima yaitu mutu. Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. Dan yang keenam, efisiensi. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. Baik, terima kasih. Pembahasan berikutnya yaitu pengukuran produktivitas kerja. Menurut Henry Shimamura, faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Untuk kuantitas kerja sendiri merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar atau ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian kualitas kerja merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Dalam hal ini merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang disediakan di awal waktu. Dalam Muhdasyah Sinungan, secara umum pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam 3 jenis yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya. Yang kedua, perbandingan pelaksanaan antara satu unit yaitu perorangan tugas, seksi, proses dengan lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian relatif. Dan yang ketiga, perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang terbaik sebagai memutuskan perhatian pada sasaran atau tujuan. Pembahasan berikutnya, manfaat dari penilaian produktivitas kerja. Menurut Muhdasyah Sinungan, manfaat dari pengukuran produktivitas kerja adalah sebagai berikut. 1. Umpan balik pelaksanaan kerja untuk memperbaiki produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, evaluasi produktivitas kerja digunakan untuk penyelesaian, misalnya pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya. Yang ketiga, untuk keputusan-keputusan penetapan, misalnya promosi, transfer, dan demosi. Yang keempat, untuk kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang kelima, untuk perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, untuk mengetahui penyimpangan proses staffing. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui ketidakakuratan informal. Dan yang terakhir, untuk memberikan kesempatan kerja yang adil. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.